Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar Anda semua? Saya berharap Anda semua dalam keadaan sehat dan damai sejahtera. Senang sekali saya Angela Puri dapat mengunjungi Anda dalam acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Telah hadir bersama saya narasumber kita yaitu Romo Pius Nofrin Arimurti PR yang akrab kita sapa beliau dengan Romo Nofrin. Ya. Apa kabarnya Romo? Baik, Mbak Puri dan juga semua sahabat Oase Rohani Katolik. Semoga semuanya sehat-sehat ya di rumah. Iya, terima kasih Romo atas kehadirannya. Ya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita mulai acara kita dengan doa pembukaan yang akan dipimpin oleh Romo Nofrin. Mari saudara-saudari terkasih, kita awali permenungan kita dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Mulia dan Kekal, kami bersyukur untuk teladan orang-orang beriman dalam gereja yang kami rayakan. Secara khusus hari ini, Engkau memberikan kami teladan dari Bunda Maria sebagai teladan hidup orang beriman. Ajarilah kami ya Tuhan, agar senantiasa setia seperti Bunda Maria berjalan bersama denganmu sampai dengan akhir perjalanan hidup kami. Ini semua kami lambungkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, pada hari ini saya akan membacakan bacaan pertama dari kitab Wahyu bab 11 ayat 19a dilanjutkan dengan bab 12 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10ab. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10. Dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refren, di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengarlah hai putri, lihatlah, dan sendengkanlah telingamu, lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab dialah Tuanmu, sujudlah kepadanya.
Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri berpakaian emas dari Ofir. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, bab 15 ayat 20-26. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita siapkan hati untuk bacaan Injil. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Maria diangkat ke surga, para malaikat bersuka cita. Alleluia, alleluia, alleluia. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya.
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, mari kita dengarkan bersama permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Nofrin. Ya, Romo Nofrin, pada kesempatan hari ini permenungan apakah Romo yang ingin sampaikan? Ya, Pak Puri. Para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini hari Minggu kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Dalam liturgi itu ada semacam hierarki ya, urut-urutan. Paling tinggi itu hari raya ya, dan juga hari Minggu. Lalu kemudian di bawahnya itu ada pesta. Di bawahnya lagi ada peringatan wajib. Ya. Lalu ada peringatan fakultatif. Maka itu mencerminkan juga bagaimana penghayatan iman kita terhadap suatu misteri iman. Ya. Maka hari ini kita merayakan hari raya, ya. Sama seperti hari raya Natal, hari raya Paskah, ya, hari raya Pentakosta. Ini juga disamakan ya levelnya sebagai hari raya. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya. Jadi bukan sebuah peringatan, bukan sebuah pesta, tapi sebuah hari raya. Maka mau bicara apa ya dari perayaan ini? Ya? Bahwa kita sedang merayakan suatu ajaran Gereja Katolik ya, yang juga disebut sebagai dogma, ya, ajaran resmi Gereja Katolik. Dogma tentang apa? Dogma tentang Bunda Maria yang kita rayakan hari ini. Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini merupakan dogma atau ajaran gereja tentang Bunda Maria yang bisa dibilang diterbitkan paling akhir oleh Paus Pius ke-12 saat itu di tahun 1950. Ya. Nah mungkin ada oma-opa yang udah lahir ya pada tahun-tahun itu ya. Tahun 1950 saat itu Paus mengeluarkan dogma ini. Perawan Maria diangkat ke surga. Memang Bunda Maria ini punya tempat yang spesial ya dalam penghayatan iman kita. Kita mendengar istilah per Mariam ad Jesum, ya, bahasa Latin. Artinya melalui Maria sampai pada Yesus. Dan perlu diingat ya, bahwa Bunda Maria ini adalah perantara ya, bersama dengan Bunda Maria ya. Perantara kita tentu adalah Roh Kudus ya. Jadi melalui Maria ya. Maria adalah ibu kita bersama, teladan umat beriman. Bunda Maria berdoa bersama dengan kita ya. Jadi kita bersama dengan Bunda Maria sampai kepada Yesus ya. Jadi bukan dalam arti perantara utama, tentu tempatnya adalah Roh Kudus ya. Sedangkan Bunda Maria kita hayati sebagai teladan orang beriman, di mana kita bersama dengan Bunda Maria berdoa. Ya. Dan memang ada banyak ya perayaan Bunda Maria itu. Ya. Bunda Maria dikandung tanpa noda dosa, ya. Bunda Maria sebagai Bunda Allah itu 1 Januari, ya. Setiap tahun baru besoknya kita merayakan Bunda Maria. Dan juga hari ini Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ya. Mengapa Bunda Maria punya tempat yang spesial dalam penghayatan iman? Bunda Maria dianggap ya, dihayati dalam ajaran gereja. Ini role model teladan gimana kita diajak untuk menjadi seperti Bunda Maria ini ya, dalam iman kita. Ya. Bunda Maria yang setia untuk mengikuti Yesus dari awal sampai akhir. Ya. Bunda Maria yang kemudian sampai pada penghayatan iman, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Dan ini nggak mudah loh. Ya. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Ya. Kata-kata yang sangat powerful, di mana kita menyerahkan diri secara total pada kehendak Tuhan. Ya.
dalam situasi-situasi sulit hidup kita, mungkin kata-kata ini perjuangan ya bagi kita ya, untuk bisa menjadi seperti Bunda Maria, menerima kehendak Tuhan. Terutama dalam pengalaman yang nggak enak ya, pengalaman situasi sakit ya, itu pasti penuh perjuangan untuk bisa menerima ya, inilah kehendak Tuhan yang sedang terjadi dalam hidupku ya. Tapi untuk itulah kita bersama dipanggil ya, untuk memikul salib Kristus bersama dengan Bunda Maria. Ya. Dan oleh karena itu kita merayakan hari ini Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Ini juga membuka pada kita ya sebuah pengharapan. Ya. Mungkin ada yang bertanya, itu Bunda Maria terangkat ke surga seperti apa ya momennya ya? Nah mungkin nggak ada dari kita satupun ya bisa dibilang sebagai saksi mata ya. Tapi ini adalah penghayatan gereja bahwa ya Bunda Maria yang dikandung tanpa noda dosa ini sampai pada kesempurnaan hidup ya sedemikian rupa ya dalam perjalanannya, dan kemudian diangkat ke atas ya jiwa dan badannya ya diangkat. Maka ini menjadi lambang pengharapan kita. Ya. Pengharapan akan hidup kekal. Bahwa segala pengalaman fisik kita di dunia ini ya, nggak selesai kemudian di dunia ini aja. Ya. Kita punya perspektif akan hidup yang kekal, akan Bunda Maria, ya seperti Bunda Maria yang terangkat ke surga. Bahwa hidup kita menuju yang kekal itu, ya, menuju yang kesempurnaan abadi dalam kerajaan surga. Kesempurnaan seperti apa? Ya nanti yang satu persatu dari kita ngalamin, ya, ketika kita sudah mengakhiri pertandingan di dunia ini, ya, kemuliaan di surga. Maka ini menjadi juga permenungan kita. Akan pengharapan akan hidup kekal. Ya. Nah ini salah satu yang kita hayati juga dalam tahun jubileum ya, kita dipanggil sebagai peziarah pengharapan. Ya. Pengharapan itu terletak di mana? Pengharapan itu terletak pada kebersamaan kita bersama dengan Tuhan. Ya. Kita bawa seluruh apa yang terjadi dalam hidup kita bersama dengan Tuhan. Disitulah pengharapan sejati dapat kita temukan. Ya. Maka pengharapan akan Tuhan itu dapat kita temukan lewat baca kitab suci, lewat ekaristi, ya, lewat doa kita, rosario. Ya. Itu adalah cara-cara, ya, tanda dan juga sarana yang membawa kita untuk sampai kepada pengalaman akan Tuhan. Maka ini sedikit katekese ya mengenai hari raya Perawan Maria diangkat ke surga, karena bagus juga kita dalam Oasa Rohani Katolik juga membahas sedikit tentang ya, ajaran gereja, apa maknanya ya, kenapa gereja seperti itu, apakah kemudian ya secara harafiah bagaimana memaknainya. Ya. Nah ini ada bagusnya juga kita sama-sama ya, membahas ini dan merenungkannya ya, betapa ajaran-ajaran gereja itu ya tentunya Paus mengeluarkan dengan penuh kebijaksanaan ya, bahwa ini diharapkan menjadi bantuan bagi umat, bahwa ini loh ya Bunda kita Bunda Maria mampu mencapai kesempurnaan hidup, dan kita semua berjuang ya, untuk sampai pada kesempurnaan hidup itu lewat cara kita masing-masing. Gitu Mbak Puri. Iya. Baik Romo. Lalu Romo, sepertinya banyak sekali yang dapat kita pelajari melalui Bunda Maria ini ya Romo ya. Cuman secara garis besar, kalau menurut Romo secara pribadi, ada nggak yang paling menonjol? Yang paling menonjol dari teladan Bunda Maria. Ya. Bunda Maria bagi saya
tempat kita bisa mencurahkan isi hati kita, ya. Berdoa lewat Salam Maria, ya, Rosario itu menjadi kekuatan iman, ya. Banyak orang berziarah ke Gua Maria, ya. Itu karena mendapatkan pengalaman kedekatan dengan Bunda Maria yang memberikan kekuatan spiritual, ya. Karena Bunda Maria ini sosok pendoa buat saya. Ya. Dia memulai karya itu dengan doa, ya. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu, lalu diikuti Yesus, ya. Sempat kemudian dikecewakan oleh Yesus, ya. Ketika Yesus hilang, kemudian cari-cari, habis ketemu malah diomelin sama Yesus, ya. Lalu kemudian setia ngikutin Yesus di jalan salib sampai di bawah salib. Nah, ini kekuatannya dari mana? Ya, kekuatan ini, ya. Untuk mengikuti Yesus dengan setia, penuh dengan sukacita. Saya merefleksikan kekuatannya dari, yaitu, dari kekuatan doa. Ya, Bunda Maria sebagai pendoa. Ya. Di balik Yesus yang berkarya itu ada Bunda Maria yang menemani, ya, menjadi pendoa. Ya. Oleh karena itu, ketika Yesus disalib kan juga kemudian, inilah ibumu, ya. Ibu, inilah anakmu. Ya. Kita semua diserahkan kepada Bunda Maria, anak-anaknya, supaya Bunda Maria menjadi pelindung, menjadi pendoa untuk kita. Mungkin itu, Mbak Puri, yang menjadi kekuatan. Bunda Maria itu pendoa bagi kita semua, ya, pendoa umat beriman, ya. Oleh karena itu saya sendiri juga mengalami, ya, kekuatan berziarah ke Gua Maria, ya, mendapatkan kekuatan, ya. Dan banyak sekali, ya, kesaksian orang mengalami kesembuhan, mengalami mukjizat, ya. Berdoa di Gua Maria, ya. Saya rasa ini bukan, ya, sudah banyak, ya, cerita yang kita dengar, dan ini menjadi sebuah kesaksian iman bahwa rahmat Tuhan itu benar-benar nyata, loh. Rahmat Tuhan itu memang perlu kita mohon terus. Salah satunya, ya, lewat berdoa bersama dengan Bunda Maria. Iya, baik Romo. Berarti ini sangat menguatkan kami yang selama ini bertekun berdoa melalui perantaraan Bunda Maria, ya. Saya juga mengimani hal itu karena dengan melalui doa, ya, pasti ada jalan keluar gitu. Itu yang saya pernah alami juga, gitu. Iya, oke. Baik Romo, kita akan lanjut di sesi selanjutnya, ya Romo, ya. Oke. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, terima kasih masih bersama kami di acara Oase Rohani Katolik edisi hari ini. Masih bersama dengan Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Angela Puri. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, kami persilakan untuk menghubungi kami di nomor HP 0881 0251 33438 atau melalui alamat email kami di orkkaj2021@gmail.com. Mari kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, Romo Nofrin, di sesi kedua ini kira-kira ada hal-hal menarik apakah yang Romo ingin sampaikan, terutama dalam bacaan Injil hari ini, Romo? Ya, baik Mbak Puri dan juga sahabat Oase Rohani Katolik, ya. Melanjutkan permenungan kita hari ini, dalam Injil kita mendengarkan kisah perjumpaan dua perempuan hebat dalam Injil, ya, yakni Bunda Maria dan Elizabeth, dua perempuan yang kokoh, ya, yang berjuang untuk menerima kehendak Tuhan dalam diri mereka. Ya. Ada dua mukjizat nih yang terjadi. Ya. Bunda Maria mengalami mukjizat di mana belum saatnya mengandung, kemudian mengandung Yesus Kristus. Ya.
Jadi belum saatnya. Ya. Sementara Elizabeth, mukjizatnya di masa yang sudah nggak mungkin lagi mengandung, ya, udah lewat ya masa itu. Ya. Jadi udah cukup berusia ya, udah berumur. Kemudian mendapat mukjizat mengandung Yohanes Pembaptis. Ya. Jadi ada dua perempuan hebat yang sama-sama menerima mukjizat. Yang satu belum saatnya hamil, yang satu udah lewat masanya hamil, kemudian mengandung juga. Dan yang dikandung oleh dua orang ini, kemudian ya lahirlah Yohanes Pembaptis sebagai pembuka jalan, ya, dan Yesus Kristus Tuhan kita. Maka ada kisah yang luar biasa mengawali perjanjian baru. Ya, ini kan Lukas masih bab 1 ya. Ada kisah yang penuh dengan sukacita, kegembiraan, peristiwa yang ajaib, ya, terjadi pada dua orang perempuan. Ya. Ini juga spesial. Ya. Mengapa? Karena perempuan itu pada zaman itu nggak terlalu dapat tempat dalam masyarakat. Ya. Strukturnya tuh laki-laki dewasa dulu, anak laki-laki, baru perempuan. Ya. Jadi kita bisa lihat dalam sistem masyarakat perempuan itu dipandang sebelah mata, ya. Yang patrilineal, yang penting tuh laki-laki. Nah, dalam Injil Lukas justru yang kemudian diangkat kabar gembira itu hadir kepada dua orang perempuan. Ya. Jadi ini membalik sistem sosial saat itu. Ya. Kabar baik malah datang kepada dua perempuan. Yang dalam masyarakat dipandang sebelah mata, ya, laki-laki yang utama. Nah, ini menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah pesan bagi kita, ya. Nah, ini kabar gembira dalam perjanjian baru ini, ya, sebuah sukacita yang luar biasa, ya, bahwa perempuan ini dapat berkat luar biasa. Dan penuh dengan kegembiraan, penuh dengan sukacita yang luar biasa. Nah, mereka tentunya nggak mudah ya menerima kehendak Tuhan ini. Ya, kita bisa bayangkan. Ya. Bunda Maria tentu juga was-was ya, kalau ketahuan kan bisa dirajam ya pada zaman itu. Dan juga Elizabeth mungkin juga was-was ya dengan situasi kesehatan mungkin ya. Di masa yang sudah nggak mungkin lalu mengandung. Mungkin kalau ibu-ibu agak panik juga ya di umur yang udah nggak mungkin, terus kemudian ya mungkin nyawa ibunya atau nyawa bayinya bisa terancam. Ya. Jadi situasi yang tidak mudah. Tetapi mereka berdua sama-sama mencoba untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya. Maka pertemuan atau perjumpaan ini punya pesan yang sangat kuat untuk kita, terutama di hari raya Perawan Maria diangkat ke surga. Ya. Bahwa dua orang ibu yang kumpul, ya, tentu ini bukan kumpul kemudian gosip, ya. Biasanya kan ibu-ibu di mana 2-3 berkumpul terjadilah ya pembicaraan macam-macam. Ya. Tetapi berkumpul untuk meyakini, ya, berkumpul saling menguatkan, ya, antara dua perempuan tentu dengan bahasa yang berbeda, ya, antara perempuan dan laki-laki kan bahasanya berbeda, ya. Dua perempuan yang saling menguatkan untuk menerima kehendak Tuhan. Nah, perjumpaan dua perempuan ini apa maknanya untuk kita? Ya. Kita semua diajak untuk punya sikap seperti Bunda Maria dan Elizabeth ini. Percaya akan segala kemungkinan yang mungkin terjadi dalam hidup kita. Ya. Bahwa segala sesuatu itu mungkin menurut kehendak Tuhan. Ya. Apa yang tidak mungkin kemudian dibuat menjadi mungkin. Ya. Yang belum saatnya hamil. Ya. Maka ini membuka sebuah
eh, permenungan untuk kita, ya, terutama dalam kenyataan hidup kita sehari-hari, ya, penuh dengan tantangan, cobaan. Ya. Kita diajak untuk membawa hidup kita bersama dengan Tuhan, ya, termasuk dalam segala ketidakmungkinan hidup. Kita diajak untuk tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan rahmat-Nya, memberikan jalan atau pintu bagi kita, ya, untuk membuatnya menjadi mungkin. Ya. Ini pesan yang dalam refleksi saya sangat kuat ketika membaca Injil ini. Ya. Di tengah kegelisahan, di tengah kekhawatiran, ya, kita sebagai manusia dengan segala keterbatasannya, ternyata kehendak Tuhan yang mampu untuk melengkapi, ya, untuk kemudian membuat segala sesuatunya jadi mungkin. Ya. Tentu ada banyak pengalaman, ya, pengalaman hidup yang terjadi dalam hidup kita yang mungkin bisa kita ingat lagi bagaimana, ya, hal-hal yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Dan untuk itulah kita bersyukur di hadapan Tuhan, ya. Kita ingin bersimpuh, ya, di hadapan Tuhan dengan segala keterbatasan, kelemahan kita, ya, untuk melewati masa-masa yang sulit bersama dengan Tuhan. Begitu, Mbak Puri. Iya, baik Romo. Jadi ini intinya kita harus membuka hati bahwa segala sesuatu itu mungkin saja di dalam Tuhan, ya. Yeah. Dan Tuhan akan memberikan jaminan bahwa aku menyertaimu gitu, ya. Baik Romo. Romo, kira-kira dari 3 bacaan ini, Romo, hari ini kan hari Minggu, ya Romo, ya. Kira-kira ada ringkasan atau summary yang Romo ingin sampaikan? Baik, para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita hari ini merayakan Bunda kita, ya, Bunda Maria, yang diangkat ke surga jiwa dan badannya. Ya. Kita sebagai umat beriman diberikan teladan, ya. Ini loh standarnya nih, ya. Kita semua berjalan menuju sampai pada kesempurnaan hidup, ya, lewat apapun panggilannya. Saya sebagai imam, Bapak Ibu dalam keluarga, bersama dengan anak-anak, pasangan, kita semua berjalan menuju pada kesempurnaan hidup. Dan tentunya dalam perjalanan itu nggak selalu mulus. Ya. Kadang ada belok kanan, belok kiri, ada kerikil yang mesti kita lalui. Dan itu juga dialami oleh Bunda Maria. Dan Bunda Maria mampu dalam terang Kristus sampai pada kemuliaan sebagai umat beriman. Maka kita semua diajak, ya, untuk belajar berserah diri sama seperti Bunda Maria. Ya. Kita diajak untuk membuat, ya, percaya bahwa apa yang tidak mungkin ternyata mungkin bagi Tuhan. Ya. Maka saudara-saudara terkasih, tetap semangat, ya, untuk terus berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kita dipanggil menjadi peziarah pengharapan. Ya. Semoga harapan itu menjadi cahaya dalam hati kita, bahwa kita selalu berjalan di tengah segala kecemasan, ya, di tengah segala, ya, gejolak sana sini, ya. Kita juga mau sebentar lagi merayakan Indonesia yang merdeka, ya, 17 Agustus 80 tahun. Ya. Di tengah situasi yang bisa dibilang sekarang sedang tidak baik-baik saja, ya, ekonomi lagi sulit, ya, cari pekerjaan susah, ya. Yang udah kerja kemudian lay off, harus berhenti dari kerjaan. Ya. Mungkin ada dari antara kita yang sedang mengalami itu masa-masa sulit untuk berjuang, mencari sesuap nasi, mencari kesejahteraan bagi keluarga. Mari kita bersama-sama berdoa bersama dengan Bunda Maria untuk senantiasa diteguhkan dalam setiap perjuangan kita. Saya yakin bersama dengan Bunda Maria, Ibu kita akan selalu kuat
untuk bertahan dan senantiasa ditunjukkan jalan terbaik dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Iya. Baik Romo, ini rupanya waktu kita sudah hampir selesai. Iya. Jadi kita bisa tutup acara kita ya Romo ya. Oke. Ya. Mari kita tutup permenungan kita, saudara-saudari, dengan doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur hari ini kami merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Bunda Maria sungguh menjadi teladan bagi kami semua untuk dapat mendengarkan kehendak-Mu dalam hidup kami. Semoga teladan yang indah ini, semangat keibuan dari Bunda Maria, kesetiaannya untuk hadir dalam perjalanan Yesus memanggul salib, ini juga menjadi kekuatan bagi kami semua, menjadi sumber pengharapan bagi kami di tengah segala tantangan cobaan hidup ini. Dan ajarilah kami ya Tuhan untuk mampu berserah diri dalam setiap pengalaman hidup kami. Ini semua kami mohon demi Kristus Tuhan, pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, orang-orang kita kasih dan kita doakan senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Romo Nofrin. Sama-sama Mbak Puri, terima kasih. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian perbincangan kita kali ini. Semoga banyak manfaatnya bagi kita semua. Romo Pius Nofrin Arimurti PR dan saya Angela Puri pamit undur diri dari ruang Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan berikutnya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan memberkati.